Halo kids, kita akan mulai pembelajaran hari ini melalui video pembelajaran di mana hari ini Miss Cynthia akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint membantu kita saat kita ingin menjelaskan suatu materi maupun ingin menjelaskan sesuatu hal yang membutuhkan adanya gambar atau tulisan atau mungkin hal-hal lain yang tidak bisa kita jelaskan melalui perkataan saja gitu ya, saat kita menjelaskan hanya lewat kita bicara. Oke, di sini Miss Cynthia akan menjelaskan mulai dari cara kita membuka PowerPoint. Sedikit informasi di sini, Miss Cynthia menggunakan PowerPoint yang tahun 2016 dan Windows-nya ini tahun 2010, sehingga mungkin ada perbedaan jika kalian di rumah Windows-nya belum sama ya, nggak sama Miss atau masih yang lama belum diupdate, tapi nggak apa-apa karena fungsinya kurang lebih sama seperti itu. Nah, di sini Miss Cynthia sudah menemukan PowerPoint-nya Miss. Kalau misalnya kalian kesulitan mencarinya, kalian boleh langsung ketik di bagian pencarian di sini. Pasti kalian sudah tahu ya. Nah, lalu di sini kalian boleh ketik PowerPoint. Oke, biasanya langsung muncul. Oke, setelah itu di-open. Oke, saat kalian membuka PowerPoint, biasanya di sini ditawarkan banyak sekali desain yang bisa kita gunakan, di mana masing-masing punya fungsinya sendiri. Di sini sudah ada nama-namanya. Kalau di PowerPoint yang tahun 2016 ini, di sini sudah ada nama-namanya. Kalau misalnya kalian mau buat presentasi dari awal, belum kalian kasih desain, atau mungkin kalian emang mau buat presentasinya ya udah simple aja gitu tanpa ada hiasannya yang lain atau desainnya itu, ya udah kalian bisa langsung klik yang blank presentation. Kalau misalnya kalian langsung mau menentukan desain yang ingin kalian gunakan, kalian bisa pilih dari sini ya. Tapi ya sekarang Miss Cynthia akan mulai jelaskan dari blank presentation agar kalian juga bisa melihat di mana letak desain maupun hal-hal lain di dalam Microsoft PowerPoint ini. Oke, yang biasa digunakan dalam Microsoft PowerPoint itu yang pertama adalah desainnya, untuk menentukan seperti apa tampilan yang diinginkan kalian dalam membuat PowerPoint. Nah, seperti misalnya di sini Miss Cynthia mau pilih desain yang warna kuning seperti ini. Oke, biasanya kalau sudah kita pilih desainnya ini, kita langsung dikasih juga font dari tulisannya. Jadi sudah satu paket di sana. Nah, di sini juga ditawarkan warna-warna lain selain warna kuning. Jadi misalnya kalau kalian mau warna yang lain seperti warna hijau, coklat, atau misalnya biru, itu bisa kalian gunakan atau bisa kalian pilih ya. Di sini Miss Cynthia tetap menggunakan warna kuning. Nah, setelah itu di sini akan muncul langsung satu halaman utama. Nah, satu halaman utama ini fungsinya untuk judul. Ya, kalau misalnya nih judul di sini kalian mau menjelaskan tentang suatu pembelajaran misalnya tentang keberagaman di Indonesia, kalian langsung ketik di sini keberagaman di Indonesia. Oke. Nah, lalu biasanya di sini diberikan satu lagi di sini subtitle yang bisa kalian ganti. Ya, misalnya biasanya diberikan untuk nama. Apalagi kalau misalnya kalian bekerja secara kelompok. Nah, di sini letaknya kalian untuk menuliskan nama anggota kelompok kalian. Kalau misalnya sendiri ya tulis aja nama kalian sendiri. Di sini. Lalu kalian bisa tambahkan nomor absennya dan kelasnya juga. Misalnya 5A seperti ini. Oke, ini untuk halaman utama sebagai halaman awal judulnya, ya seperti itu. Kalau misalnya nih berikutnya, kalian mau menambahkan halaman kedua, bagaimana caranya Miss? Oke, di halaman kedua kalian cukup klik home, lalu pilih yang new slide. Oke, di new slide ini sudah ada pilihannya, ya. Title slide itu kembali seperti halaman utama. Jadi seperti halaman untuk
biasanya sudah tidak digunakan lagi untuk halaman kedua ya, karena itu digunakan hanya untuk memberikan judul seperti yang tadi sudah Miss jelaskan. Jadi biasanya itu memilih untuk yang title and content atau section header ya. Biasanya kalau misalnya untuk title and content itu ketika kalian misalnya Miss klik ya. Oke, di sini akan diberikan judul. Di sini akan diberikan penjelasannya, lalu di sini bisa pilih langsung gambarin. Ya, add picture ini sebagai kayak insert picture gitu. Tapi di sini sudah disediakan langsung untuk pilih picture-nya atau mungkin tabel atau video seperti itu. Nah, di sini misalnya kalian mau memilih untuk menjelaskan pertama keberagaman suku, misalnya keberagaman suku. Oke. Nah, di sini kalian bisa menjelaskan kalau suku di Indonesia ada berapa gitu ya. Suku di Indonesia. Nah, seperti itu. Berjumlah berapa banyak misalnya gitu. Lalu misalnya saat kalian mau nambahkan ternyata hilang yang tadi, kalian tinggal klik insert picture. Kalian tinggal menambahkan gambar yang sesuai gitu ya dengan apa yang kalian jelaskan di sini. Nah, kemudian setelah membuat setiap slide-nya, untuk satu kotak ini dinamakan slide ya, slide. Nah, ketika sudah membuat beberapa slide sesuai dengan kebutuhan kalian, nah biasanya itu akan ditambahkan yang namanya transition atau transisi. Transisi itu digunakan untuk perpindahan antara satu slide ke slide lain. Misalnya, kalian ingin saat kalian mempresentasikan, saat kalian menunjukkan presentasi kalian, itu ada transisi yang bagus gitu, nggak bosen kayak cuman pin lamanya, tapi kayak ada yang unik gitu, beda nih. Kalian tinggal tambahkan aja ketika di slide kedua kalian mau jadi random bar seperti itu. Nah, contohnya ya ketika nanti di slide preview, slideshow ya, ketika ini ya Miss slideshow, ketika Miss klik next, muncul adanya transisi yang berbeda. Di sini akan ada banyak, kalau di versi yang terbaru di sini ada banyak yang mungkin unik seperti origami ya, seperti ini. Lalu muncul honeycomb gitu, seperti madu. Lalu ada airplane. Nah, di sini jadi macam-macam ya untuk perpindahan antara satu slide ke slide lain. Nah, berikutnya yang digunakan juga adalah animasi, digunakan untuk perkata di dalam satu tersebut. Nah, jadi misalnya ini kan keberagaman Indonesia ada di dalam satu kotak tulisan ini kan. Nah, ini bisa kalian berikan animasinya. Animasi digunakan untuk kalimat yang masih ada di dalam satu kotak ini. Nah, kotaknya ini ya, kelihatan kan yang ada garisnya. Kalau misalnya berikutnya ya udah, ini juga tinggal ditambahkan ya. Di sini ada banyak sekali. Misalnya ada yang zoom, ada yang bounce, ya seperti itu. Jadi ketika kalian memulai presentasi kalian, itu nggak cuman tiba-tiba muncul aja gitu, tapi jadi ada yang menarik gitu, yang membuat orang dapat memperhatikan presentasi kalian. Nah, di sini Miss Cynthia udah coba ya memberikan animasi dan juga transisi. Kita coba ketika ditampilkan kosong, karena tadi kita buat tulisannya diberikan animasi sehingga dia munculnya sesuai dengan animasi yang kita pilih. Saat kita next, dia akan muncul seperti ini. Next lagi, lalu next. Ini di sini kosong, tadi kita berikan animasi dan juga seperti ini ya. Ini kalau misalnya sudah selesai akan muncul seperti ini. Jadi dia memberitahu bahwa show-nya sudah selesai, slide-nya sudah terakhir. Jadi akhirnya kita klik exit. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini untuk PowerPoint, Miss beritahu untuk bagian-bagian yang biasanya digunakan. Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita akan pelajari lagi di minggu-minggu berikutnya.
ya. Di sini untuk tombol-tombol yang seperti font, lalu font size itu mungkin kalian sudah kenal ya, di pembelajaran di Word atau di Excel juga sudah diperkenalkan ya. Jadi nggak akan terlalu dibahas di sini. Yang pasti Miss Cynthia di sini sudah menjelaskan untuk pembagian desain, transition, dan juga animation seperti itu. Kalian boleh coba di rumah untuk membuat sebuah presentasi, slide presentasi bebas. Kalau misalnya kalian mau coba, entah kalian mau coba untuk menjelaskan sesuatu atau mungkin ada tugas yang bisa kalian juga buat lewat presentasi ini. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Miss Cynthia ucapkan terima kasih. Terus semangat belajar, jangan lupa untuk tetap juga terus berdoa agar semuanya ini, si virus corona ini pergi, cepat-cepat hilang. Nggak cuma pergi tapi hilang, bahkan lenyap sehingga tidak ada lagi dan kita bisa kembali lagi ke sekolah. Seperti itu. Baik, terima kasih ya untuk semuanya. Sampai jumpa.